Waduh, pernah kebayang gak kalau ondel-ondel anak belajar ngaji sama haji ondel-ondel berkumis lebat? Lucunya kebangetan, bikin ngakak sekaligus bikin adem hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tekan tombol like-nya, tulis komentar seru kalian, dan subscribe channel ini supaya makin semangat bikin cerita-cerita lucu ondel-ondel lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai kisah gokil tapi penuh makna kali ini. Alhamdulillah, semua karena pertolongan Allah, kita masih bisa sehat, bisa ketawa, dan bisa belajar bareng-bareng. Sobat semua, mari tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar, biar cerita ini penuh berkah. Jangan lupa selalu bertakwa, jaga sholat, jaga diri dari hal-hal yang gak bermanfaat, dan selalu dekat sama Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1, Iqra, Bismi Rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini cocok banget sama cerita kita tentang ondel-ondel kecil yang lagi belajar ngaji. Jangan lupa tulis juga kalian dari mana asalnya di kolom komentar, biar kita makin akrab kayak keluarga besar. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau bisa jawab dengan benar, ada hadiah doa spesial yang akan disampaikan di penutup. Di sebuah mushola kecil di pojokan kampung, suasana sore itu begitu adem. Cahaya matahari masuk dari celah jendela kayu yang sudah agak kusam dimakan usia, membuat ruangan sederhana itu berkilau keemasan. Karpet hijau tua yang terhampar di lantai tampak sedikit kusut di beberapa bagian, tapi justru itu yang bikin suasana makin akrab dan hangat. Di pojok mushola, terlihat seorang ondel-ondel anak duduk bersila dengan posisi agak miring. Badannya masih mungil, kepalanya besar dengan hiasan khas ondel-ondel, tapi karena masih versi anak-anak, wajahnya tampak lebih polos dan lucu. Di pangkuannya ada sebuah buku Iqra satu baru. Sampulnya masih mengilap, tapi tangannya agak gemetaran waktu membukanya. Karena ini pertama kalinya ia akan belajar ngaji huruf hijaiyah secara serius. Tak lama kemudian, dari pintu mushola masuklah sosok yang bikin semua orang langsung terdiam sejenak. Haji ondel-ondel berkumis lebat. Bayangkan, tubuhnya tinggi besar, mukanya tegas, dan kumisnya panjang tebal melintang sampai hampir menutupi bibirnya. Kumis itu kalau dilihat-lihat mirip sapu ijuk kecil yang menempel di wajahnya. Beliau melangkah dengan gaya tenang. Pakai baju koko putih yang bersih dan rapih, dilengkapi dengan peci hitam mengkilap. Di tangannya ada sebuah tasbih kayu panjang yang terus ia putar-putar dengan ritme pelan. Setiap langkahnya diiringi bunyi, krek, krek, dari lantai kayu mushola yang sudah tua. Anak-anak kecil yang duduk di sekitar situ langsung menahan tawa karena wajah sang haji yang serius. Tapi kalau kumisnya bergerak, malah kelihatan kocak banget. Haji ondel-ondel langsung duduk di depan murid barunya, yaitu si ondel-ondel anak. Dengan suara berat dan dalam, yang kalau didengar mirip suara narator film jadul, beliau berkata, "Baiklah, nak, hari ini kita mulai dengan huruf pertama. Perhatikan baik-baik. Ini huruf J-A." Ia pun membuka halaman pertama Iqra dengan telunjuk besarnya yang hampir sebesar sosis, lalu menunjuk satu huruf kecil yang tampak sederhana. Si anak melongo sebentar, menatap huruf itu seakan-akan melihat benda asing dari planet lain. Lalu ia mengucek-ngucek matanya, seakan memastikan huruf yang dilihatnya benar-benar nyata, bukan cuma gambar aneh. Saking seriusnya, lidah kecilnya sampai keluar sedikit dari mulut, tanda ia sedang berusaha keras memahami. Setelah beberapa detik hening, tibalah saatnya si anak mencoba melafalkan huruf itu. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap gurunya dengan penuh keyakinan, lalu membuka mulut lebar-lebar sambil bersuara, "Jaa," tapi entah kenapa, suaranya malah kedengeran kayak ayam berkokok di pagi hari. "Jaak, kuru." Suasana yang tadinya hening langsung pecah seketika. Anak-anak lain yang duduk di pinggir mushola nggak tahan menahan tawa. Mereka langsung terpingkal-pingkal sambil menutup mulut. Bahkan ada yang sampai jatuh ke belakang karena ngakak terlalu keras. Haji ondel-ondel sendiri sebenarnya berusaha menjaga wibawa, tapi kumisnya yang tebal itu bergetar-bergetar setiap kali ia mencoba menahan senyum. Dan akhirnya, hahaha, beliau ikut ngakak juga. Suara tawanya begitu besar, sampai membuat burung-burung gereja yang lagi bertengger di atap mushola beterbangan panik. Si anak jadi bengong, gak paham kenapa semua orang ketawa.
Dia langsung garuk-garuk kepalanya yang besar itu, lalu bertanya polos. Kenapa, Haji? Salah ya? Padahal aku udah bilang. Ja. Tapi suaranya yang polos justru bikin orang-orang ketawa lagi. Melihat suasana mulai terlalu ramai, Haji Ondel-Ondel berusaha menenangkan murid-murid lain. Ia mengangkat tangannya yang besar dan berkata dengan suara lantang, sudah, jangan ditertawakan. Namanya juga baru belajar, pasti banyak lucunya. Tapi anehnya, setiap kali beliau ngomong, kumis lebatnya ikut bergerak-gerak lucu, seolah-olah punya kehidupan sendiri. Anak-anak lain makin susah nahan ketawa. Si anak kecil tambah bingung, lalu menunduk ke bukunya dengan wajah serius, berusaha mengulang lagi bacaannya. Kali ini, si anak berusaha lebih fokus. Ia memandang huruf JA dengan tajam, lalu mengepalkan tangan kecilnya seakan sedang mengumpulkan tenaga dalam. Ia buka mulut pelan-pelan, lalu mengucap, JA, tapi lagi-lagi suaranya melenceng. Kali ini malah kedengarannya seperti suara motor butut yang lagi mogok. Jak, ngeng, ngeng. Haji Ondel-Ondel langsung meledak ketawa sampai tasbihnya jatuh ke lantai. Kumisnya bergoyang-goyang hebat, sampai-sampai ada anak kecil yang nyeletuk, Haji, hati-hati kumisnya copot. Semua makin ngakak. Namun, di balik semua kelucuan itu, terlihat semangat yang luar biasa dari si ondel-ondel anak. Ia tidak menyerah walau berkali-kali salah. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, aku pasti bisa, Haji. Coba lagi ya. Suaranya lantang dan matanya berbinar. Haji Ondel-Ondel pun tersenyum lebar. Kali ini dengan bangga, bukan sekadar lucu. Ia pun mengelus kepala si anak dengan lembut sambil berkata, nah, begitu dong. Namanya belajar ngaji itu memang butuh kesabaran. Salah nggak apa-apa, yang penting semangatnya jangan pernah padam. Kata-kata itu membuat suasana mushola berubah, dari yang tadinya penuh tawa menjadi penuh semangat dan kehangatan. Semua anak yang menonton jadi merasa terinspirasi. Kalau belajar itu memang harus sabar, nggak boleh gampang putus asa, meski prosesnya kadang konyol dan bikin ketawa. Maka hari itu, huruf pertama yang dipelajari si ondel-ondel anak, yaitu huruf JA. Bukan hanya jadi awal perjalanan ngajinya, tapi juga jadi momen penuh tawa yang tak terlupakan bagi semua orang di mushola. Setelah suasana mushola kembali agak tenang dari gelak tawa huruf JA, yang malah terdengar seperti ayam berkokok, Haji Ondel-Ondel berkumis lebat melanjutkan pelajaran. Dengan penuh wibawa, beliau membalik halaman Iqra 1, lalu menunjuk huruf berikutnya. Nak, sekarang kita belajar huruf ini. Perhatikan baik-baik. Ini huruf H. Ucapannya keluar dari tenggorokan, bukan dari bibir. Dengarkan dulu contoh dari Haji, ya. Haji Ondel-Ondel pun mencondongkan tubuhnya sedikit, membuka mulutnya yang besar, lalu dengan suara berat khasnya mengucap, Haa, suaranya menggelegar, sampai-sampai kaca jendela mushola bergetar halus. Beberapa anak kecil yang duduk di pinggir langsung memegangi perutnya, berusaha keras menahan tawa, karena suara berat itu terdengar seperti orang habis batuk besar. Si ondel-ondel anak mengangguk-angguk penuh percaya diri. Ah gampang, Haji, aku bisa, katanya lantang. Dengan semangat membara, ia mengatur posisi duduknya lebih tegak, meletakkan buku Iqra di pahanya, lalu menarik napas dalam-dalam seolah-olah mau tampil di panggung besar. Semua anak di mushola memperhatikan dengan mata berbinar, penasaran seperti apa bunyi huruf H, versi ondel-ondel anak. Lalu, dengan penuh keyakinan, ia buka mulut lebar-lebar dan berteriak, Kaaah. Bukannya H, malah terdengar seperti orang kaget ketiban pintu. Semua anak-anak langsung pecah ketawa, ada yang sampai guling-guling di karpet. Haji Ondel-Ondel sendiri mencoba menahan diri. Tapi kumisnya bergetar hebat seperti antena radio, tanda ia juga hampir meledak tertawa. Akhirnya ia pun tak tahan. Hahaha, nak, itu bukan H, itu suara orang jatuh. Coba sekali lagi, pelan-pelan. Ondel-ondel kecil mengerucutkan bibirnya, agak cemberut karena ditertawakan. Tapi semangatnya tidak padam. Ia kembali mencoba, kali ini dengan gaya lebih serius. Hahaha, tapi suara yang keluar malah seperti orang lagi batuk kering. Kaha, kahahaha, ha-ha. Semua langsung ngakak lagi. Ada satu anak di pojok yang nyeletuk, Haji, itu bukan huruf H, tapi suara bapak-bapak habis makan kerupuk masuk angin.
Sontak mushola makin heboh, tawa meledak kemana-mana, bahkan tikar yang tergulung di sudut mushola ikut bergeser karena ada anak yang kejedot saking ngakaknya. Haji Ondel-Ondel pun mencoba menenangkan keadaan. Sudah, jangan ditertawakan terus. Namanya belajar itu memang begitu. Salah itu biasa, yang penting niatnya benar. Tapi anehnya, setiap Haji Ondel-Ondel bicara dengan serius, kumis tebalnya bergoyang ke kiri dan kanan. Bagi anak-anak, itu lebih lucu lagi, jadi meskipun mereka disuruh diam, tawa kecil masih terus terdengar di belakang. Ondel-Ondel anak mencoba sekali lagi. Ia menutup matanya, lalu berkata, "Aku pasti bisa kali ini." Ia pun memposisikan lidahnya sesuai petunjuk Haji, mencoba mengeluarkan suara dari tenggorokan. Hasilnya, huhuh. Suara yang keluar malah mirip orang lagi bersin keras. Haji Ondel-Ondel langsung kaget. Astagfirullah, itu bukan tapi kayak orang pilek berat. Semua yang ada di mushola meledak ketawa lagi. Ada yang saking kerasnya ketawa sampai batuk-batuk. Sambil elus kepalanya yang besar, Ondel-Ondel anak akhirnya ikutan ketawa juga. Hei, susah ya ternyata, Haji. Kirain gampang. Haji Ondel-Ondel tersenyum lembut. Kali ini menepuk bahu muridnya dengan penuh kasih sayang. "Nak, memang begitu. Huruf H itu agak susah di awal. Tapi kalau dibiasakan, insya Allah bisa. Jangan malu kalau salah. Yang penting terus dicoba." Kata-kata itu membuat si anak kembali bersemangat. Ia pun mengangguk-angguk cepat, matanya berbinar lagi. Lalu, percobaan selanjutnya pun dimulai. Dengan penuh konsentrasi, ia menempelkan jarinya di huruf H di bukunya. "Ayo, H," katanya pelan sambil menyiapkan mulut. Kali ini ia berusaha benar-benar meniru suara gurunya. "Haha," keluar suaranya lebih mendekati, walau masih agak aneh. Haji Ondel-Ondel tersenyum lebar. Kumisnya ikut bergerak-gerak bangga. "Nah, itu baru mirip. Alhamdulillah, makin bagus. Ulang lagi," serunya semangat. Anak-anak lain pun langsung bersorak memberi semangat. "Ayo lagi. Haa. Suasana mushola berubah menjadi seperti stadion kecil yang penuh dukungan. Si Ondel-Ondel anak jadi makin pede. Ia mengulang-ulang, Haa. Walau sesekali masih salah, tapi setiap kali salah, suasana jadi lucu dan cair. Kadang bunyinya kayak orang kumur-kumur, kadang kayak orang lagi ngorok, kadang seperti suara ban kempes. Tapi semua anak tetap mendukung, bahkan ikut menirukan dengan gaya masing-masing. Mushola kecil itu sore itu jadi penuh gelak tawa, semangat, dan rasa persaudaraan. Haji Ondel-Ondel berkumis lebat akhirnya berkata, "Nak, meski suaramu masih lucu, tapi aku bangga. Kau berani mencoba terus. Itulah kunci belajar." Si anak pun tersenyum lebar, sambil berkata, "Terima kasih, Haji. Aku janji bakal bisa huruf H yang benar." Kata-kata polos itu membuat semua orang yang hadir terharu sekaligus ngakak. Karena diucapkan dengan ekspresi muka serius ala Ondel-Ondel anak yang wajahnya memang sudah lucu dari sononya. Begitulah, pelajaran huruf H sore itu jadi salah satu momen yang penuh canda, tawa, dan semangat. Tidak ada yang merasa bosan, justru semua merasa bahagia. Karena belajar ngaji bersama ternyata bisa jadi pengalaman yang sangat lucu dan menghibur. Setelah perjuangan kocak melafalkan huruf H dengan berbagai versi suara, mulai dari seperti orang kaget, orang batuk, sampai orang pilek berat, akhirnya suasana mushola mulai reda. Anak-anak yang tadi terpingkal-pingkal kini duduk lagi, walau sisa-sisa tawa masih terdengar di sudut ruangan. Si Ondel-Ondel anak pun menghela napas panjang. Capek juga ya, Haji. Baru 2 huruf aja rasanya kayak habis lomba tarik tambang," katanya polos sambil mengipasi wajahnya dengan buku Iqro. Semua orang yang mendengarnya langsung ngakak lagi. Haji Ondel-Ondel berkumis lebat menggeleng pelan sambil tersenyum. Kumis tebalnya bergoyang-goyang seolah ikut tertawa. "Nak, itu baru pemanasan. Sekarang kita masuk huruf berikutnya. Huruf ini lebih menantang dari H, namanya Ho." Ia menunjuk huruf hijaiyah di halaman Iqro dengan telunjuk besarnya. Suara beratnya membuat suasana sedikit hening, seakan-akan mau mengumumkan sesuatu yang penting. Dengan penuh wibawa,
Haji ondel-ondel membuka mulutnya dan memberi contoh bacaan. Ho, suaranya menggelegar, keluar dari tenggorokan dengan bulat. Suara itu begitu berat sampai membuat kaca jendela bergetar lagi, dan ada seekor cicak yang tadinya merayap di dinding langsung kabur karena kaget. Anak-anak di mushola sontak bersorak. Wih, keren banget, kayak suara speaker masjid pas subuh. Ada juga yang nyeletuk, kedengeran kayak bapak-bapak lagi manggil kambing. Semua kembali tertawa. Sekarang giliran si ondel-ondel anak. Dengan wajah serius penuh percaya diri, ia mengangguk-angguk sambil berkata, "Oke, gampang banget. Aku pasti bisa." Ia menegakkan badannya, lalu membuka mulut lebar-lebar. "Ho," katanya, tapi suara yang keluar malah seperti orang lagi kumur-kumur setelah gosok gigi. Krok, hruk, semua anak langsung pecah tawa. Ada yang sampai jatuh ke belakang, ada juga yang memukul-mukul lantai saking ngakaknya. Haji ondel-ondel berusaha menahan wibawa, tapi kumisnya yang panjang justru bergetar makin kencang. Ia menutup mulut dengan tangannya, tapi tetap saja akhirnya ketawa juga. "Hahaha. Nak, itu bukan ho, itu suara orang kumur-kumur pakai obat gigi." Si ondel-ondel anak menggaruk kepalanya, wajahnya memerah, lalu cemberut sebentar. "Tapi kan mirip, Haji." Ada bunyi kahahahanya. "Mirip apanya?" "Nah, itu malah mirip suara panci kebanting ke lantai," timpal seorang anak di pojok. Suasana mushola kembali pecah, gelak tawa menggema ke seluruh ruangan kecil itu. Tapi si ondel-ondel anak tidak menyerah. Ia menepuk dadanya sendiri dengan gaya jagoan, lalu berkata, "Oke, kasih aku satu kali lagi. Aku pasti bisa bikin suara ho yang paling mantap." Semua anak menyorakinya, "Ayo, ayo, ayo." Mushola kecil itu berubah seolah jadi arena pertandingan tinju. Ia pun menarik napas panjang, menutup matanya, lalu mengucapkan, "Hoho," tapi entah kenapa, suara yang keluar malah seperti orang ngorok. "Ho, ho." Semua langsung terbahak. Ada yang nyeletuk, "Astagfirullah, itu bukan ho, itu suara bapak tidur siang di bel-bel." Anak-anak makin gak bisa berhenti tertawa, bahkan ada yang keluar ke halaman mushola saking sakit perut menahan tawa. Haji ondel-ondel mencoba kembali fokus. Ia berkata dengan sabar, "Nak, dengarkan baik-baik. Ha dan ho itu beda tipis. Bedanya di tenggorokan. Ha lebih ringan, ho lebih berat. Coba tiru suara Haji." Ia pun mengulang lagi dengan suara bulat, "Ho." Si anak menirukan lagi, tapi kali ini suaranya keluar seperti ban motor kempes. "Psoshko." Haji ondel-ondel langsung tepuk jidat, lalu ketawa juga. "Nak, itu suara ban bocor, bukan ho." Semua anak ikut menirukan, "PSSS hahaha, ho." Mushola penuh dengan suara-suara aneh, seperti bengkel tambal ban dadakan. Meski penuh tawa, semangat si anak tidak kendur. Ia kembali mencoba berkali-kali. Kadang bunyinya mirip sapi menguak, kadang mirip suara ayam ketemu musuh, kadang malah terdengar seperti orang bersiul. Setiap kali salah, semua orang tertawa, tapi setiap kali itu pula si anak semakin bersemangat. Haji ondel-ondel akhirnya menepuk bahu muridnya sambil berkata, "Nak, yang penting bukan hasilnya sekarang, tapi keberanianmu mencoba. Dari salah, lama-lama jadi benar. Ingat, para kori, besar dulu juga pasti pernah salah waktu belajar." Si ondel-ondel anak menatap gurunya dengan mata berbinar, lalu tersenyum bangga. "Kalau begitu, aku akan terus mencoba sampai benar, Haji." Anak-anak lain pun ikut bersorak. "Semangat, semangat." Mereka bahkan kompak menirukan huruf ho bersama-sama. Suara ramai memenuhi mushola, terdengar seperti paduan suara yang kacau tapi penuh keceriaan. Akhirnya, setelah percobaan kesekian puluh kali, si ondel-ondel anak berhasil mengucapkan "ho" dengan lumayan tepat. Meski masih terdengar agak serak, tapi jelas lebih mirip daripada sebelumnya. Semua anak bertepuk tangan riuh. Haji ondel-ondel tersenyum lebar sambil menengadahkan tangannya. "Alhamdulillah, Nak, bagus sekali. Kau sudah selangkah lebih dekat menjadi ahli Quran." Si anak tersenyum lebar penuh kebanggaan, lalu berkata dengan gaya polosnya, "Hore! Akhirnya aku bisa. Tapi, Haji, boleh gak aku coba lagi? Siapa tahu lebih bagus."
Suasana pun kembali cair. Semua bersiap mendengar lagi suara aneh yang mungkin keluar. Tapi kali ini, semua tahu, dalam setiap tawa, ada semangat yang terus tumbuh. Hari itu, huruf Ho tidak hanya jadi pelajaran biasa, tapi berubah jadi pengalaman penuh tawa, semangat, dan kebersamaan. Musola kecil itu menjadi saksi bahwa belajar ngaji bisa jadi sesuatu yang lucu, menyenangkan, dan penuh kehangatan. Nah, sobat semua, kisah belajar ngaji ondel-ondel anak bareng haji ondel-ondel kumis lebat makin seru aja nih. Setelah melewati huruf-huruf sebelumnya, tibalah giliran mereka masuk ke huruf Za. Haji ondel-ondel yang dari tadi semangat membimbing langsung membuka Iqra halaman khusus huruf Za. Dengan gaya khasnya yang lucu, ia berkata, "Coba perhatikan baik-baik. Nak, huruf ini beda tipis sama dal tadi, tapi ada tambahan kayak ekor kecil di atasnya. Jadi jangan sampai ketuker ya. Soalnya kalau salah bacanya bisa jadi lucu banget dan artinya bisa berubah total. Hei." Ondel-ondel anak langsung nyengir, sambil garuk-garuk kepalanya yang penuh hiasan rambut rumbai warna-warni. Ia menatap huruf itu dengan wajah serius, tapi dalam hati sebenarnya lagi bingung. Aduh, huruf kecil gini kok bisa bikin repot ya? Sambil mencoba meniru, ondel-ondel anak bilang, "Za, za, za," tapi suaranya malah kedengaran kayak orang lagi bersin. "Haco, za ah." Kontan saja haji ondel-ondel ngakak sampai kumisnya naik turun kayak per yang baru dipasang. "Astagfirullah. Nak, jangan disamain sama bersin. Ini huruf suci, huruf Quran. Coba ulang lagi," kata beliau sambil menepuk-nepuk meja kayu kecil tempat Iqra terbuka. Tapi ondel-ondel anak justru makin salah tingkah. Karena setiap kali mau mengucap za, suaranya mirip kayak sedang nyeplos keluar suara batuk. Alhasil, mereka berdua malah ketawa bareng. Lucunya lagi, pas lagi latihan itu, suara mereka terdengar sampai keluar rumah. Ada tetangga yang lewat sambil bengong, "Loh, itu suara apaan sih? Kayak ada orang belajar ngaji sambil ketawa ngakak." Dan ketika lihat ternyata ondel-ondel lagi belajar, semua pada geleng-geleng kepala, campur kagum campur heran. Setelah beberapa kali percobaan gagal, haji ondel-ondel nggak menyerah. Ia ambil cara unik biar si anak paham. Beliau ambil sendok kayu, lalu menggambar huruf za di atas pasir yang sudah disiapkan di nampan. "Nah, nak, perhatikan, ini kayak huruf dal, tapi ada titiknya di atas. Ingat, kalau baca dal jadinya da, tapi kalau ada titik di atasnya jadi za. Bedanya tipis, tapi sangat penting. Jangan dianggap enteng." Ondel-ondel anak manggut-manggut sambil mencoba menirukan. Kali ini ia lebih serius. Bibirnya dimonyongin, lidahnya sedikit dijulurkan ke depan, lalu dengan pelan ia ucapkan, "Za'a, za'a, za'a." Haji ondel-ondel langsung senyum puas. "Alhamdulillah. Nah gitu yang benar. Ingat ya, huruf za ini jarang dipakai di bahasa sehari-hari kita. Makanya banyak orang yang agak susah ngucapinnya. Tapi kalau kamu rajin latihan, insya Allah jadi gampang." Namun keseruan gak berhenti di situ. Setelah berhasil membaca dengan benar, ondel-ondel anak iseng banget. Dia bilang, "Haji, kalau za dibaca cepat-cepat, bisa jadi kayak suara motor nggak?" Lalu ia mulai menirukan, zat-zat-zat-zar, persis kayak motor butut lagi ngebut di jalan kampung. Haji ondel-ondel sampai geleng-geleng kepala sambil ngakak. Astagfirullah, ini bocah ada-ada aja idenya. Tapi jangan salah ya, nak, meskipun kita bisa bercanda, tetap harus jaga adab. Huruf Quran nggak boleh dijadiin mainan. Tapi karena suasana udah keburu kocak, mereka berdua ketawa sampai perut sakit. Bahkan, kumis lebat haji ondel-ondel hampir ketempelan air mata saking banyak ketawanya. Untung ada sapu tangan, kalau enggak, pasti kumisnya belepotan deh. Setelah ketawa reda, mereka pun kembali serius. Haji ondel-ondel lalu memberi contoh beberapa kata dalam bahasa Arab yang menggunakan huruf za. "Coba dengarkan ya, nak. Ini ada kata zakir yang artinya orang yang suka mengingat Allah. Ada juga kata zalika yang sering muncul di awal ayat Al-Quran, misalnya zalikal kitabu la roiba fihi. Nah, ini penting banget biar kamu bisa membedakan antara dal sama za. Kalau salah baca,
bisa-bisa malah beda makna. Ondel-ondel anak langsung melongo. Wah, ternyata huruf kecil gini bisa bikin arti kata beda jauh ya, Haji. Betul, nak, jawab Haji ondel-ondel dengan senyum bijak. Makanya penting banget belajar tajwid, belajar mahorijul huruf, supaya bacaan Quran kita sesuai sama yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bikin anak makin semangat, Haji ondel-ondel pakai metode kocak lagi. Ia bilang, kalau kamu bisa ngucapin huruf dza dengan benar 3 kali berturut-turut tanpa salah, nanti Haji kasih hadiah permen gulali. Waduh, ondel-ondel anak langsung berbinar matanya. Serius? Haji? Wah, ayo coba, katanya penuh semangat. Lalu ia mulai, dza, dza, dza. Agak terpeleset di tengah, tapi tetap berusaha. Ulang lagi, dza, dza, dza. Kali ini agak lebih lancar. Dan ketiga kalinya, dza, akhirnya sukses. Haji ondel-ondel langsung tepuk tangan. Alhamdulillah, pinter banget murid Haji satu ini. Nih, hadiah gulali. Tapi ingat ya, hadiah ini cuma penyemangat, yang paling penting adalah ridho Allah dan pahala dari setiap huruf Quran yang kamu baca. Mendengar itu, ondel-ondel anak langsung cengar-cengir sambil mengunyah gulali. Iya, Haji, insya Allah aku rajin latihan biar bacaan Quranku makin bagus. Yang bikin tambah kocak, pas lagi makan gulali itu, huruf dza yang tadi dipelajari malah lengket-lengket di bibir ondel-ondel anak. Jadi setiap kali dia coba mengulang bacaan, suaranya terdengar makin lucu. Dzaa, plak, dzaa, kletak. Suara gulali nempel di lidah bikin ketawanya makin pecah. Haji ondel-ondel sampai nggak bisa nahan. Aduh nak, kamu ini belajar huruf hijaiyah apa bikin pertunjukan lawak sih? Tapi nggak apa-apa, yang penting kamu tetap semangat dan nggak putus asa. Dan betul saja, meskipun diselingi canda, proses belajar ngaji itu terasa makin menyenangkan. Tidak ada rasa terpaksa, justru penuh kegembiraan. Inilah salah satu hikmah. Mengajarkan kebaikan itu bisa dengan cara lembut, sabar, bahkan diselingi humor yang mendidik. Akhirnya, setelah cukup lama belajar huruf dza, Haji ondel-ondel menyimpulkan pelajaran hari itu dengan bijak. Beliau berkata, nak, setiap huruf Quran yang kita baca itu punya pahala besar. Bahkan kalau kamu baca huruf alif saja, Allah kasih 10 pahala. Jadi jangan pernah anggap sepele. Meski sekarang kamu baru belajar huruf satu-satu, insya Allah kalau kamu istiqomah, suatu saat kamu bisa hatam Quran. Ondel-ondel anak mendengar itu dengan mata berbinar, sambil berkata, insya Allah, Haji, aku mau terus belajar sampai bisa lancar baca Quran. Doain aku ya, Haji. Haji ondel-ondel pun mengelus kepala murid kecilnya dengan penuh kasih sayang. Insya Allah, nak, semoga kamu jadi anak soleh, jadi kebanggaan orang tua, dan jadi cahaya umat. Setelah beberapa kali belajar bersama Haji ondel-ondel kumis lebat, akhirnya si ondel-ondel kecil mulai percaya diri melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Hari itu, suasana di langgar kecil pinggir kampung terasa berbeda. Angin sore berhembus sejuk, suara burung berkicau mengiringi lantunan suara si ondel-ondel kecil yang dengan mantap membaca. Ja, ha, ho, da, dza, sambil membuka lembar ikro, satu yang sudah mulai agak kusut karena sering dipakai. Haji ondel-ondel, yang duduk di sampingnya dengan jubah putih dan peci tinggi, senyum-senyum bangga melihat anak didiknya mulai lancar. Masya Allah, nah gitu dong, nak. Jangan kayak kemarin yang huruf ho, malah dibaca kayak suara ayam berkokok, kukuruyuk. Hahaha, ucap Haji ondel-ondel sambil terkekeh. Si ondel-ondel kecil ikut tertawa. Wajahnya merah menahan malu tapi juga senang karena gurunya tidak hanya serius, tapi juga suka melucu. Dari situlah suasana belajar makin hidup, bukan tegang, justru penuh tawa dan keakraban. Namun, namanya juga anak-anak, tentu ada saja tingkah lucunya. Saat Haji ondel-ondel meminta untuk mengulang huruf da, si ondel-ondel kecil malah salah sebut jadi du. Haji ondel-ondel langsung terperanjat. Astagfirullah, ini huruf hijaiyah, bukan mainan duremi. Kalau salah begini, nanti pas ngaji Al-Quran bisa kebalik maknanya. Nak, hati-hati, ya. Tapi bukannya takut,
Si kecil malah nyengir lebar sambil berucap, "Iya, Haji, tapi dukan enak buat nyanyi." Tawa pun pecah, bahkan beberapa anak kampung yang ikut mengaji mendengar percakapan itu sampai terbahak-bahak. Haji ondel-ondel pun akhirnya menyerah sambil geleng-geleng kepala. "Subhanallah, semoga kamu cepat paham ya, biar nggak salah terus antara huruf hijaiyah sama nada lagu." Kisah makin kocak ketika tiba giliran huruf za. Si ondel-ondel kecil berusaha menirukan suara lidah yang menempel di gigi, tapi justru malah meludah ke arah papan tulis tempat Haji ondel-ondel menulis contoh. Cipratannya kena kumis lebat sang Haji. "Astagfirullah, kumis Haji jadi basah, Nak," teriak Haji ondel-ondel kaget, sambil buru-buru mengelap kumisnya dengan sapu tangan. Anak-anak lain yang menyaksikan langsung tertawa ngakak, sedangkan si ondel-ondel kecil malah kabur ke pojokan karena malu. "Haji, maaf, tadi nggak sengaja." Tapi bukannya marah, Haji ondel-ondel justru tertawa makin keras. "Ya Allah, Nak, belajar ngaji itu memang harus serius. Tapi kalau ada salah lucu gini ya jadi hiburan juga. Yang penting jangan kapok, tetap semangat." Dari peristiwa lucu-lucu itu, terlihat bagaimana suasana belajar huruf hijaiyah bukan hanya sekadar proses akademik, tapi juga momen penuh kehangatan. Setiap kali ondel-ondel kecil salah, selalu ada canda tawa yang membuat suasana tidak membosankan. Bahkan, anak-anak kampung lain jadi semakin semangat datang ke Langgar karena mereka tahu, belajar dengan Haji ondel-ondel pasti ada kejutan lucu yang bikin mereka tertawa. Namun, di balik itu semua, ada pelajaran berharga, bahwa belajar huruf hijaiyah adalah pintu awal untuk mengenal Al-Quran. Tanpa bisa membaca Iqra, mustahil bisa melanjutkan membaca ayat-ayat suci dengan baik dan benar. Haji ondel-ondel berkali-kali menekankan, "Nak, jangan pernah anggap remeh huruf hijaiyah ini. Setiap huruf punya nilai pahala kalau dibaca. Jadi jangan hanya tertawa, tapi harus serius juga, ya." Akhirnya, setelah 1 jam penuh belajar diselingi canda dan tawa, Haji ondel-ondel menutup pelajaran dengan doa. Si kecil ondel-ondel tampak lebih percaya diri, walau tadi ada salah-salah lucu. "Haji," kata si kecil polos, "kalau nanti saya udah bisa ngaji Quran, boleh nggak saya ngajarin teman-teman lain juga?" Mendengar itu, Haji ondel-ondel tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Masya Allah, tentu saja boleh. Bahkan itu yang paling bagus. Ilmu yang dipelajari kalau dibagi, pahalanya ngalir terus. Nak, jadi teruslah belajar, jangan berhenti di sini." Anak-anak lain pun ikut manggut-manggut setuju, suasana jadi haru sekaligus bahagia. Dan tentu saja, sebelum bubar, Haji ondel-ondel sempat melucu lagi, "Tapi ingat ya, kalau ngajarin huruf za jangan sampai meludah lagi ke muka orang, nanti muridmu kabur semua." Semua anak pun tertawa terpingkal-pingkal, menutup hari itu dengan keceriaan yang sulit dilupakan. Alhamdulillah, sudah selesai kisah lucu sekaligus penuh makna dari ondel-ondel kecil belajar ngaji huruf hijaiyah bersama Haji ondel-ondel berkumis lebat. Semoga teman-teman semua yang menonton bisa mengambil pelajaran. Jangan pernah bosan belajar huruf hijaiyah, karena itu adalah kunci membuka pintu Al-Quran. Mari kita selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau. Semoga kita mendapat syafaat di hari akhir. Jangan lupa untuk selalu bertakwa, menjaga sholat, dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak rizki kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Dan bagi teman-teman yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, hadiahnya adalah doa istimewa. Semoga bisa berhaji, berumroh, dan berziarah ke makam Nabi setiap tahun. Amin ya Robbal Alamin. Tapi bagi yang jawabnya salah, jangan khawatir. Insya Allah saya doakan tetap sehat, panjang umur, dan penuh keberkahan. Silakan tulis juga di kolom komentar request judul kisah ondel-ondel, apalagi yang ingin teman-teman dengar. Jangan sungkan, karena siapa tahu kisah permintaanmu yang akan saya bawakan di video selanjutnya.